Selamat datang di channel Rumah Cerita. Kisah pemuda kaya yang sederhana episode 15. Pada episode 14 yang lalu dikisahkan Irwan yang datang ke kantor pusat perusahaan yang merupakan sebuah holding company besar. Irwan yang berada di lantai 5 yang merupakan kantor bagian HRD. Irwan yang tengah berada di ruang tamu di kantor bagian HRD melihat sebuah foto berukuran besar yang dipajang di dinding ruangan itu dengan dibalut figura yang sangat indah dan terkesan mewah. Di dalam foto tersebut terlihat pria parubaya berusia 50 tahun dan seorang pemuda. Sang pria parubaya duduk di kursi yang sangat mewah dan pemuda tersebut berdiri di belakang kursi. Dan wajah pemuda itu tak asing lagi bagi Irwan, dia adalah Andi, sahabatnya. Tertulis di foto tersebut nama Nicholas dan Andi Nicholas. Tidak salah lagi, itu adalah foto Andi, sahabatnya tersebut. Dengan ribuan tanda tanya yang masih memenuhi pikirannya, Irwan menuju meja informasi dan menunjukkan kartu nama yang dibawanya. Kemudian petugas yang tak diketahui namanya tersebut mengantarkan Irwan kepada orang yang dimaksud. Ternyata Irwan ke ruangan Direktur HRD. Direktur HRD yang diketahui bernama Mr. Lewis. Mr. Lewis segera mempersilahkan Irwan duduk. Irwan kemudian mengenalkan dirinya kepada Mr. Lewis, serta menjelaskan latar belakang kenapa dia menemui Mr. Lewis. Mr. Lewis pun paham. Kemudian Mr. Lewis mengadakan sedikit wawancara kepada Irwan. Wawancara yang cuma 10 menit itu berakhir sudah. Dan Mr. Lewis segera meminta salah satu stafnya untuk membuat surat pengangkatan Irwan sebagai manajer keuangan. Mr. Lewis kemudian memanggil anak seorang stafnya yang bernama Pak Anton. Pak Anton diminta untuk menjelaskan segala sesuatunya kepada Irwan. Maka saat itu juga Pak Anton mengajak Irwan untuk menuju ke ruangan Pak Anton. Irwan kemudian berpamitan kepada Mr. Lewis. Saat berpamitan tersebut mereka berjabatan tangan. Mr. Lewis kemudian mengucapkan selamat bergabung di perusahaan. Tak lama kemudian, Irwan dan Pak Anton telah sampai di ruangan Pak Anton. Ternyata Pak Anton adalah staf HRD di pusat. Silahkan duduk Pak. Sambil saya akan menjelaskan segala sesuatunya, kata Pak Anton saat mereka tiba di ruangan Pak Anton. Pak Anton kemudian menjelaskan SOP yang ada di perusahaan tersebut termasuk seluruh anak usahanya. Pak Anton juga menjelaskan poin-poin pekerjaan untuk Irwan. Dan kemudian Pak Anton menuliskan gaji yang akan diterima Irwan. Melihat jumlah gaji yang akan diterimanya, Irwan seolah tak percaya. Gaji itu puluhan kali besarnya dari apa yang dipikirkan olehnya 2 hari yang lalu. Irwan juga mendapat fasilitas rumah dan mobil inventaris. Saat melihat kertas yang disodorkan Pak Anton, Irwan berkata, "Segini Pak yang diberikan perusahaan." Pak Anton berpikir mungkin Pak Irwan berpikir ini kecil. Kemudian Pak Anton berkata, "Itu standar kita PA untuk manajer baru, nanti akan menyesuaikan. Jika Bapak merasa kurang atau terlalu kecil, Bapak boleh menolak atau mengajukan banding. Nanti akan kami tindak lanjuti," kata Pak Anton. Irwan segera meralat kata-katanya. "Bukan PA, maksud saya nilai ini terlalu besar Pak untuk saya." Pak Anton sambil tersenyum berkata, "Oh gitu ya Pak. Saya pikir Bapak kecewa dengan tulisan tersebut. Itu belum seberapa Pak. Kalau Bapak berprestasi nanti bisa saja kami naikkan gaji Bapak."
Semoga ini semua memotivasi kerja Bapak ya Pak. Dan masalah rumah, kami akan mencarikan rumah yang radiusnya paling jauh 5 km dari perusahaan. Kalau masalah mobil, Bapak tunggu 2-3 hari ya Pak, kata Pak Anton. Pak Anton kemudian berkata, Pak, mulai besok kami akan mengadakan pelatihan kepada Bapak selama 1 minggu di sini, mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Setelah itu silakan Bapak kembali bekerja lagi, dan untuk hari ini sudah cukup Pak. Silakan Bapak kembali ke perusahaan, sampai ketemu besok ya Pak, kata Pak Anton. Sementara di perusahaan di mana Andi bekerja, Andi yang telah beraktivitas seperti biasa. Di siang itu, kini mendapati orang-orang memandangnya dengan cara yang berbeda. Mereka kini tidak seperti kemarin-kemarin. Hari ini nyaris Andi tidak ada yang menyuruh. Bahkan Pak Surya, pimpinan cleaning service pun terlihat segan kepadanya. Untuk mengatasi masalah ini, maka saat Andi bertemu Pak Surya, Andi berkata, Pak, kok ini sikap teman-teman saya rasakan berbeda ya sama saya. Saya ini cleaning service biasa Pak, cuma memang saya kenal dengan orang pusat. Namun itu tentunya tidak mengurangi hak dan kewajiban saya dalam bekerja. Saya berhak untuk mendapatkan hak bekerja seperti yang lainnya. Dan saya juga berkewajiban untuk bekerja sama dengan yang lainnya. Saya masih cleaning service dan Pak Surya adalah atasan saya. Saya berharap tidak ada perubahan sikap dari semua orang di perusahaan ini terhadap saya. Oke Pak Surya, mendapat penjelasan seperti itu Pak Surya berkata, iya Mas Andi. Tadinya saya memang segan banget. Tapi mendengar penjelasan Mas Andi ini saya tambah segan lagi akan kerendahan hati Mas Andi. Mas Andi jika tidak keberatan silahkan gabung sama Firman Mas. Oke Pak. Jangan sungkan-sungkan pada saya, perintah saja saya Pak. Dengan senang hati saya akan melakukan apa yang Bapak perintahkan. Andi segera berjalan ke arah Firman. Firman yang tengah mengepel lantai gudang perlengkapan tersenyum saat melihat Andi datang. Dengan perlengkapan mengepelnya, Andi kemudian berkata, Mas Firman di sebelah kiri, saya sebelah kanan ya. Biar ngepelnya cepet beres, kata Andi. Firman hanya tersenyum sambil mengacungkan jempol tangannya. Jam telah menunjukkan 11:20 ketika tiba-tiba Pak Surya datang. Mas Firman, ini beberapa staf minta dibelikan makan siang. Tadi beberapa staf pesan kepada saya, ini catatannya. Firman kemudian berkata, gini Pak, kalau untuk jalan agak jauh saya mohon maaf, saya terkilir kakinya. Coba Bapak lihat, saya agak pincang. Kalau gitu biar saya saja Pak yang membelikan makan siang, sambil tersenyum kepada Pak Surya. Tiba-tiba Andi menyambung percakapan itu. Pak Surya pun kemudian berkata, gini Mas. Tadi mereka rata-rata pesan sama saya, kalau bisa jangan Mas Andi. Mereka segan sama Mas Andi, kata Pak Surya. Gak apa-apa Pak, biar saya saja, saya yang tanggung deh Pak kalau mereka marah. Mendengar hal itu Pak Surya hanya tersenyum. Kemudian Pak Surya berkata, baiklah Mas. Tapi jangan bilang saya yang nyuruh ya Mas, bilang saja ini Mas Andi yang mau, kata Pak Surya sambil menyerahkan daftar pesanan para staf. Beberapa saat kemudian nampak di sebuah rumah makan, terlihat Andi sedang menunggu pesanannya. Andi pesan 20 box nasi, karena pemilik restoran itu tahu Andi adalah orang suruhan dan sering membeli di tempatnya. Maka bapak pemilik restoran itu berkata,
"Ini ada satu box untuk masnya, sering-sering beli di sini ya mas," kata bapak-bapak tersebut. Saat Andi mau membayar makanan-makanan tersebut, tanpa sengaja, Andi bertemu seorang teman lama, teman Andi saat kuliah. Dia adalah Linda, teman satu kampusnya dulu. "Hai Andi, kamu Andi kan?" kata wanita tersebut. Andi kemudian berusaha mengingat-ingat siapa pemilik suara tersebut. "Lu ngapain An beli nasi sebanyak itu?" kata Linda. "Yah kamu lihat saja sendiri Lin," kata Andi sambil menunjukkan seragam cleaning service-nya. "Ya ampun Andi, lu kan cerdas kuliahnya, kenapa berakhir seperti ini sih An?" kata Linda. "Gak apa-apa Lin, aku enjoy kok dengan kerjaanku ini," kata Andi. "Udah ya Lin, aku balik lagi ke kantor." Tanpa menunggu jawaban dari Linda, Andi segera berjalan kembali ke kantor tempat kerjanya. Sementara Linda yang terbengong-bengong melihat Andi. Tiba-tiba dia ditepuk oleh sahabatnya, yaitu Febriana. "Kenapa paling oke lu bengong gitu?" "Ada apa Lin?" "Agak ada apa-apa Feb, lu kenal ya Lin sama tuh cleaning service? Kok kayaknya lu tadi negor dia, kalau dari seragamnya itu kan cleaning service di perusahaan kita." Lin mendengar itu nampak Linda sedikit kaget. Namun dalam hatinya sempat berkecamuk perasaan yang beraneka warna. Sekedar sahabat rumah cerita ketahui, Linda ini dulu sempat naksir lo sama Andi. Cuman Andinya aja yang gak paham-paham. Daripada ngegosipin Andi, kita kembali ke cerita yuk. Andi yang telah sampai di perusahaan tempatnya bekerja. Andi segera menyerahkan pesanan makan siang itu pada para karyawan dan staf yang memesannya. Tiba-tiba ada salah satu karyawan yang berkata, "Kok yang beliin makan siang Pak Andi ya, bukan yang lain?" Andi segera menjawab, "Yang lain sedang sibuk Pak, mereka banyak kerjaan. Jadi ya saya yang membelikan. Tadi gak boleh sebenarnya sama Pak Surya, tapi saya yang maksa." "Jangan marah ya Pak," kata Andi. Staf tersebut pun berkata, "Iya Pak, tidak apa-apa. Mohon maaf ya Pak Andi." "Tidak apa-apa Pak. Tolong bersikap biasa saja. Saya ini cleaning service Pak. Bapak boleh nyuruh saya saat saya tidak sibuk. Jangan sungkan-sungkan Pak." Andi kemudian berpamitan pada staf tersebut. Andi kemudian menyusuri balkon perusahaan. Saat tanpa sengaja Andi akan berpapasan dengan Linda. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 15. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti terus cerita ini dan subscribe biar gak ketinggalan cerita ini. Terima kasih.